Kalau kita kaji dari multiplier effect dari kenaikan BBM ini, semua jasa, semua produksi yang memakai BBM pasti akan naik. Ketika sudah naik, itu biasanya sulit diturunkan. Nah, itu ya. Nanti UMR juga, gaji karyawan, gaji pegawai juga minta naik. Kalau sudah naik, tidak bisa juga turun. Nah, ini persoalan yang harus dikaji serius. Nah, jadi problem kita ini, kita minta sama pemerintah dengan kenaikan 30% rata-rata BBM itu per unit masing-masing, dapatnya berapa ratus triliun, kemudian kebijakan itu untuk apa? Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, oi di sana, yahobu, salam pahaba, kulon nuwun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Suyadi San, dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran, Mimbar Umum. Ya, setelah beberapa pekan kita berada di luar redaksi, nah kali ini kita kembali ke kantor redaksi. Nah pemirsa, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemirsa, belakangan ini marak isu yang sangat krusial bagi sendi-sendi masyarakat Indonesia, gitu, yaitu tentang bahan bakar minyak. Wah, ini menjadi topik yang sangat seksi dan strategis, gitu. Bahwasanya pada tanggal 3 September 2022 pemerintah mengumumkan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Wah, keseluruhan jenisnya, begitu. Dari Pertalite, kemudian Pertamax, gitu. Pertamax Turbo, wah. Dan kenaikannya juga bukan main-main ya, karena tidak dalam digit satu angka atau dua angka, tapi digit 3 angka. Wah ini, jadi ribuan naiknya gitu. Nah ini menimbulkan respon yang sangat beragam di seluruh masyarakat Indonesia. Nah kita lihat saban hari gitu, adik-adik mahasiswa itu melancarkan aksi protes ya tentang kenaikan harga BBM ini. Nah mereka menyampaikan tuntutan supaya pemerintah meninjau kembali harga bahan bakar minyak. Nah mengapa mahasiswa yang turun ke jalan beserta buruh? Mungkin karena mereka lah yang merasakan gitu, yang merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Ya, nah kali ini kita mengundang budayawan dari masyarakat Jawa, Pak Abdianto, yang lengkapnya adalah Dr. Abdianto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya. Nah, selain seorang budayawan Jawa, Pak Abdianto ini menjadi dosen yang mata kuliahnya adalah mata kuliah khusus ya. Mata kuliah ekonomi kemiskinan di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Nah, menilik dari latar belakang
Mas Abdi selaku budayawan, kemudian selaku akademisi, kemudian mantan aktivis juga gitu ya, mantan aktivis mahasiswa, dan pernah juga bergerak di sebuah partai politik ya, pernah menjadi anggota legislatif gitu. Wah, ini sepertinya isu ini sangat pas gitu. Kita akan bertanya langsung kepada Mas Abdianto, bagaimana Mas Abdi bisa melihat dampak kenaikan BBM ini secara kultural, terutama di bagian atau di bidang pendidikan. Ya, terima kasih. Ini undangan dari Mas Suyadisan dalam topik ini luar biasa. Tidak banyak yang berani mengangkat isu BBM secara umum. Secara kultural, masyarakat Jawa di Sumatera ini klaster pendapatan terendah. Wow. Mereka pekerja-pekerja informal, ya, sebagai kenet, tukang, pekerja dagang harian, ya, jamu, pecel, ya, kemudian pembantu rumah tangga, bahkan karyawan-karyawan outsourcing, bisa juga di ojol, ya, Grab. Nah, ini dengan kenaikan harga ini yang rata-rata di atas 30%, ya, ini tentu akan berubah kepada perilaku. Jadi ya mereka akan pasti resah. Secara psikologis ini menjadi tekanan, kesetresan. Jadi kemungkinan sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat akan semakin tinggi tingkat stresnya. Tingkat stres akan semakin tinggi. Kita sudah melihat di Kampung Lalang, supir angkot saja dengan penumpang pelajar sudah bertengkar. Jadi menaikkan tensi lah ya. Karena kami ini bukan pengemis, kata istri supir angkot. Bayar tambahlah. Kemudian pelajar tadi mengatakan, ya saya nggak ada uang, masa mau dipaksa? Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, ini kan sudah pasti nanti wali kota akan meninjau tarif kan pasti akan tarif naik. Kalau tidak ditinjau harganya naik, nanti supir-supir angkot akan aksi. Ya saya terima kasih lah support kepada adik-adik pelajar maupun mahasiswa yang menyuarakan isi hati untuk ini ditinjau. Pandangan saya sampai saat ini pemerintah pun belum terbuka kelebihan dana yang dinaikkan ini untuk program apa saja. Di bidang, misalnya di bidang pendidikan untuk apa, di bidang sosial budaya untuk apa, di bidang ekonomi untuk apa, sehingga kita bisa melihat titik tengahnya, keseimbangannya, mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Namun dari segi budaya pasti perilaku masyarakat akan berubah. Nah, kira-kira kalau begitu bagaimanalah upaya yang harus dilakukan? Karena kan biasanya kenaikan harga BBM itu kan sudah bisa diprediksi bakal menimbulkan reaksi begitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi perilaku budaya yang sekarang sudah makin tinggi begitu? Ini bentar lagi masuk tahun-tahun tahapan pemilu. Nah, tentu ini akan lebih kencang lagi. Partai-partai politik yang tidak perlu pemerintah juga akan bergerak, sehingga dinamiknya akan makin kencang. Tapi kita belajar dari masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang dirahmati Allah. Karena presiden-presiden itu sudah pasti dirahmati Allah. Nah, beliau menaikkan, kan begitu? Harga itu dikompensasi dengan namanya balsem kan, atau BLT, bantuan langsung sementara, atau BLT, bantuan langsung tewas, langsung habis. Jadi untuk menjaga daerah-daerah masyarakat yang posisi rentan. Sudah ada sampai ke situ ya. Rentan. Namun kebijakan pemerintah saat ini di Pak Jokowi dan kabinet
saya juga secara kultural budaya agak aneh juga itu. Pak Menteri Menteri Pertambangan, beneran. BUMN. Menteri Pertambangan, Pertambangan. yang mengumumkan kenaikan itu dia ragu-ragu. Nah, dia bilang pakai mikrofon menyesuaikan, takut dia. Padahal di situ ada Menteri Keuangan dan ada juga Presiden. Ada. Takut ya. Yang ngomong. Berarti dia sendiri pun kurang pede. Bahwasanya dia pun sudah melihat ini akan terjadi reaksi aksi dari yang luar biasa. Nah, secara ekonomi kita ada mata kuliah namanya ekonomi kemiskinan. Kemiskinan itu dibagi bisa dua sebab. Satu karena kultural budaya, orangnya tidak punya semangat, kinerja, ilmu pengetahuan. Tapi satu lagi karena struktural. Kebijakan pemerintah yang membuat rakyat miskin. Ya salah satunya ini kenaikan harga, kenaikan pajak, apalagi ini ada pajak kendaraan kalau tidak bayar malah dibodongkan. Nah, ini juga memberatkan rakyat. Ini luar biasa tahun-tahun ini penderitaan rakyat. Nah, kan alasan pemerintah gitu kan menaikkan harga BBM ini karena apa namanya? Karena terdapat subsidi itu yang menurut pemerintah itu ada yang tidak tepat sasaran gitu kan. Bahwasanya yang disubsidi itu sekitar 30%. Berarti yang menikmati subsidi itu termasuk orang-orang mampu itu sekitar 70%. Nah, ini bagaimana? Dampak psikologis, dampak atau kesenjangan sosial gitu. Jangan-jangan bisa melahirkan orang miskin baru. Kalau selama ini kan ada orang kaya baru. Bagaimana menurut Pak Mas Abdi? Ya, kalau kita kaji dari multiplier effect dari kenaikan BBM ini, semua jasa, semua produksi yang memakai BBM pasti akan naik. Nah, ketika sudah naik itu biasanya sulit diturunkan. Nah, itu ya. Nanti UMR juga, gaji karyawan, gaji pegawai juga minta naik. Kalau sudah naik tidak bisa juga turun. Nah, ini persoalan yang harus dikaji serius. Nah, jadi problem kita ini kita minta sama pemerintah dengan kenaikan 30% rata-rata BBM itu per unit masing-masing, dapatnya berapa ratus triliun, kemudian kebijakan itu untuk apa? Nah, ini dia. Nah, sehingga tidak jadi perdebatan di masyarakat. Ada buzzer X, buzzer Y, saling hujat-menghujat. Tapi pemerintah cukup. Ada Menteri Infocom, tapi tidak pernah bicara. Oh iya betul. Tidak menjelaskan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Semestinya dia yang menjelaskan ini sekian persen untuk pendidikan, sekian persen untuk ekonomi, sekian persen untuk balsam, misalnya, sekian persen untuk usaha. Kita sedih. 2 tahun kita kasus pandemi, begitu banyak kebijakan untuk UMKM. Ya, bantuan ini, bantuan itu. Dengan ini, yang tadi sudah mulai hidup, sudah dapat dipastikan akan mati. Nah, bagaimana itu? Jadi kebijakan-kebijakan ini sangat menentukan. Maka di dalam kajian ekonomi kemiskinan, salah satunya miskin karena kebijakan pemerintah. Jadi tadi miskin secara struktural, miskin secara kultural. Miskin secara kultural. Nah, ini miskin secara kultural ini sudah sepertinya tradisi ya. Tradisi. Sudah turun-temurun gitu ya. Nggak mau kaya. Tidak mau kaya. Nggak mau ikhtiar. Malas bekerja gitu ya. Ini mentalitas yang sangat parah gitu ya. Ditambah lagi dengan struktur ya yang bukan miskin tetapi dimiskinkan. Kebijakan. Nah, berarti kedua-duanya ini bakal terjadi dengan kenaikan BBM ini ya. Miskin secara kultural dan miskin secara struktural ini sepertinya nih. Ya, kompleks lah, langsung kompleks mix ya. Iya, jadi kedua-duanya ini. Dan pemirsa, bahwasanya kita baca di media sosial juga sesungguhnya saat-saat ini sebetulnya
harga-harga minyak dunia itu justru melonjak gitu kan, melonjak ke bawah gitu. Nah, di sini yang bisa menimbulkan semacam paradoksal lah bagi iklim perekonomian kita, sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi sosial budaya gitu. Justru pemerintah menaikkan bahan bakar minyak. Kalau begitu, Mas Abdi, apa jalan keluar bagi kita semua lah gitu kan, bagi penguasa, bagi kita masyarakat gitu kan? Bagaimana masyarakat tidak merasa tertindas dari kenaikan BBM ini, kemudian bagaimana pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang baik gitu untuk mengatasi perekonomian gitu. Sebenarnya mengatur kehidupan di dunia ini adalah mengatur manusia, mengatur dan barang. Jadi cuma mengatur dinamika pergerakan manusia dan pergerakan barang. As kita di Indonesia banyak usia produktivitas yang pengangguran, ya, sudah tamat kuliah pun masih tetap menganggur. Apalagi yang tidak. Apalagi perusahaan-perusahaan yang pada tutup. Kebijakan pemerintah semestinya yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kita harus bisa melakukan itu. Dunia pendidikan harus mengarah ke sana. Contoh misalnya di kampus kita di Sumatera Utara ini ada 270-an universitas atau sekolah tinggi atau akademi. Tapi mungkin masyarakat yang kenal suruh sebutkan 20 universitas atau akademi saja pun belum tentu hafal. Artinya apa? Perlu juga ini kampus-kampus yang banyak ditelaah, jangan-jangan memang tidak melakukan proses yang baik dan benar sehingga menghasilkan alumni yang bisa siap untuk di lapangan pasar tenaga kerja. Jadi tugas pemerintah pertama kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, sebesar-besarnya. Yang kedua, orang-orang yang kritis di garis kemiskinan. Yang semalam sudah mulai di garis tidak miskin, dengan ini jatuh lagi ke garis miskin. Kita nggak usah repot-repot survei di RT kita masing-masing. Yang miskin karena tadi pendapatannya, terus miskin karena sudah menjadi pemakai narkoba. Ini di Medan biasa, di Medan luar biasa ini. Cuman saya pun heran, di Medan nggak ada pula kantor BNN. Ya kan itu. Yang ada di Liserdang ada, Binjai ada, Medan nggak ada kantor BNN. Padahal BNN Kota Medannya ada. Provinsi ada. Kota Medannya nggak ada BNN. Tapi nggak ada pun tak apa-apa. Yang penting efektif. Nah, ini semakin hari narkoba semakin luar biasa. Bayangkan kita punya hitungan statistik 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Secara statistik 70% penduduk Indonesia itu usia produktif. Tapi kalau diracun dengan narkoba, kemudian pendidikan tidak berkualitas, tidak skill, vokasi, harapan 2045 tadi bisa kehilangan. Kemudian kebijakan pemerintah di bidang investasi. Ya ini kita cerita budaya. Dibuat pariwisata, kan itu. Misalnya Danau Toba. Kita ambil data statistik, lebih banyak orang Batak tidak tinggal di Danau Toba, lebih senang merantau secara kultural. Kalau sudah mati, sudah jadi jasad, jadi mayat, dibawa ke kampung, dibangun di sana kuburannya bagus-bagus. Sedangkan kultural orang asing yang ingin wisata ke sana terkejut dia, keliling Danau Toba kok kuburan. Ini tanpa disadari secara budaya tidak mendukung wisata tadi. Cuman ini kalimat ini mungkin sesuatu yang menohok, ya mohon maaf jangan tersinggung, kita harus perbaiki kultural yang tidak mendukung produktivitas itu. Betul. Jadi pemerintah pertama buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang kedua yang ekonomi yang terancam turun ke kasta miskin tadi. Kemudian ancaman daripada narkoba. 3 ini saja dilakukan dan perubahan kultural daerah-daerah wisata secara adat budayanya sehingga welcoming dengan budaya asing.
infrastruktur sudah dibangun semua, ini akan lebih mudah. Iya. Kalau di Medan dari zaman Belanda, zaman kerajaan Delhi memang sudah pusat investasi. Oh, ya, zaman tempat tembakau Delhi ya. Zaman Sultan Delhi memang sudah tempat investasi. Di sini Eropa ada, Cina ada, India ada, Arab ada, seluruh penduduk Nusantara ada. Dan semuanya damai. Dan Medan ini menjadi pusat peradaban. Baik itu sastra, seni, budaya, bahkan digelar Medan ini sebagai Paris Pan Sumatera. Tapi itu semua tinggal memori. Ya. Ya, kalau kita gali lagi, kita spirit lagi. Tapi tata kelola pemerintahnya sepertinya sudah tidak mendukung untuk kembali ke sana. Kenapa? Daerah-daerah wisata, gedung-gedung budaya apa semua pada satu-satu hilang. Hilang ya. Jadi tidak mengembalikan memori kolektif masyarakat Kota Medan terhadap budaya-budaya masa lalunya kalau kita melihat Medan. Nah, Mas Abdi tadi mengatakan bahwasanya pemerintah harusnya melakukan membuka lapangan kerja begitu, kemudian mewaspadai munculnya orang-orang miskin baru yang tadinya mau meningkat naik, sudah mau lulus dari garis kemiskinan justru kembali ke jalur miskin lagi. Nah, sesungguhnya pemirsa yang terjadi hari ini memang justru seperti sebaliknya gitu, dengan kenaikan BBM gitu ya. Kita patut mewaspadai adanya penambahan jumlah pengangguran akibat mungkin tidak bisa mencapai akibat kenaikan BBM ini begitu ya. Dan kemudian juga selain mewaspadai jumlah pengangguran begitu kan. Nah, biasanya orang-orang miskin itu, ini bukannya apa-apa gitu, gerakan yang narkoba tadi itu ya, itu yang biasanya masuk ke dalam masyarakat yang tadi itu, yang miskin secara kultural gitu, miskin secara kultural itu bisa kita khawatirkan itu yang dampaknya dekat dengan hal-hal yang seperti itu, tindak kriminal bakal muncul gitu. Jadi izin lapangan pekerjaan tidak ada. Bandar-bandar narkoba menawarkan. Nah, itu dia. Ini pekerjaan yang paling gampang, dapat uang. Gitu. Sehingga ini akan berbahaya bagi masa depan 2045. Masa keemasan bangsa kita. Generasi rusak. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dengan serius. Gitu. Ya, karena memang pekerjaan yang paling gampang itu. Cetak biru 100 tahun Indonesia merdeka itu adalah bagaimana Indonesia maju, makmur, dan hebat gitu. Jadi bisa berpengaruh juga nanti itu di mana kemajuan dan tingkat kemakmurannya kan 100 tahunnya. Kita bisa merasa keresahan yang ada di hati masyarakat. Ya, tidak hanya orang yang bekerja. Yang bekerja saja sudah resah, apalagi yang tidak bekerja. Nah, kemudian Medan ini akan sama dengan kota-kota yang lain. Semakin hari semakin tinggi masyarakat miskin kotanya. Nah, itu. Di sela-sela gang-gang timbul para orang-orang yang nasibnya kurang baik. Kurang baik. Kita ngelihat di perempatan banyak orang gila baru. Ya, orang-orang gila baru. Kita sedih juga nengok teman-teman kita yang mereka jadi pengamen. Karena nggak ada pekerjaan lain lah mereka ngamen. Bukan karena senimannya, tapi hanya sekedar untuk genjeng-genjeng untuk dapat sumbangsi untuk bisa bertahan hidup. Tapi kalau seniman yang betul dia tidak berpikir, dia ingin menampilkan suaranya, tampilan yang bagus gitu. Nah, ini jangan sampai ini kepada pemerintah perlu segera dikaji lintas sektoral. Ya, polisi, TNI, darat, laut, udara, ya. Kemudian pemerintah daerah, kendalikan inflasi. Anggaran APBD, provinsi, kabupaten, kota itu segera penyesuaian. Apa yang segera bisa dibantu kepada masyarakat. Nah, jangan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Saat ini yang paling penting itu mengamankan masyarakat tidak bergerak. Keresahannya supaya turun, kemudian mereka tidak menjadi kelompok gerombolan yang ramai, terjadi penjarahan. Nah, itu ini harus kita jaga. Kalau udah kolektif semuanya miskin,
Semua nengok, oh itu ada Indomaret, oh itu ada Alfamart, oh itu ada Plaza, oh itu ada orang kaya. Itu akan mereka serang. Iya. Tidak akan ada lagi aturan hukum. Iya. Kalau sudah ramai begitu. Ini mungkin Ini harus kita waspadai, jangan sampai terjadi. Ini yang mungkin kita sebut dengan gejala anomali ya. Jangan sampai terjadi anomali kebudayaan gitu. Masyarakat serba mengambang, serba ini tidak tentu arah gitu ya. Sehingga menimbulkan keresahan di mana-mana. Ini memang yang patut diwaspadai. Gejala anomali ini bakal muncul apabila masyarakat mendapat tekanan-tekanan secara sosiologi, secara kebudayaan, kemudian secara ekonomis. Nah, kemudian Mas Abdi mungkin ini juga akan berpengaruh kepada dalam dunia pendidikan gitu ya. Karena kan sekarang pendidikan itu mungkin dirasa mahal gitu. Nah, jangan-jangan pada saat sekarang ini mungkin ada komersialisasi mungkin di bidang pendidikan ini. Bagaimana nanti ini mengatasi ini? Ya, saya ngelihat di Facebook senator kita, saudara Adinda, abangda kita, Dr. Dedi Batubara, dia sedang itu meminta masukan di medsosnya. Saya sampaikan bahwa mohon menghadap kepada beliau, tapi lewat topik ini saya sampaikan bahwa ini secara legal formal ya, semestinya dunia pendidikan, kesehatan dan panti-panti sosial itu masuk grup kepada sosial, nirlaba. Tapi kenyataannya kan tidak. Kalau nirlaba maka tidak ada pajak di sana. Indikatornya di situ. Tapi sekarang dosen juga kena pajak, guru kena pajak, yayasannya juga kena pajak, ya, PBB begitu. Tanah dan bangunannya kena, mobilnya juga kena, gajinya juga kena. Nah, jadi penerapan jenis kelamin mana yang bisnis, mana yang sosial, ini tidak dilakukan. Nah, kalau mau itu dibuat undang-undang di dalam sistem pendidikan yang sekarang sedang diramu itu, sekarang jenis kelaminnya dijelaskan. Mana yang bisnis, mana yang sosial. Jadi kalau yang sosial bentuknya yayasan, yang bisnis bentuknya PT. Silakan PT membuat perguruan tinggi. Dari PAUD, TK sampai universitas sampai S3, silakan. Tapi itu jelas bentuknya PT dan bisnis. Dan itu komersial. Ya. Dan ini yayasan. Sifatnya sosial. Ya, pembina, pengurus yayasan tidak mendapat gaji. Kemudian semuanya kalau ada kelebihan dari operasional diinvestasikan lagi kembali kepada pembangunan, kesejahteraan dan kemajuan tujuan yayasan tersebut. Wah, ini coba kita ini keturunan orang kebun di Sumatera Utara ini. Dulu PTP 9, sekarang jadi PTP 2. Ini semua kebun. Coba kita lihat, orang Jawa jadi pada miskin. Kenapa? Sejak zaman kolonial tidak punya tanah. Rumahnya itu rumah dinas, tanahnya tanah HGU kebun. Makanya pada diusirin saja itu. Masuk pengembang, masuk ini. Nah, jadi kemiskinan semakin meningkat. Nah, kemudian dulu di zaman PTP, di awal-awal kejayaan dulu, di kebun-kebun itu ada tempat penitipan anak, ada sekolahnya PAUD, TK, tempat bermainnya. Gratis itu? Gratis. Kemudian untuk orang-orang tua, janda, jompo, orang-orang manula, ada panti jomponya. Sekarang ini tidak ada. Rumah sakitnya pun PTP bagus. Sekarang PTP pun rumah sakitnya pada ditutup. Iya, betul. Nah, ini kan kualitas kehidupan kita semakin menurun. Tapi ini topik yang sangat sangat betul. Terus dengan kompleks lah. Itu kita akan bahas khusus mungkin tentang PKH itu. Oh, PKH. Tapi ini karena tadi kajiannya miskin, kolektif ikut serta dia menjadi peran di Kota Medan dan sekitarnya. Ya, memang menyangkut harapan hidup masyarakat juga ini. Dampak budaya kita sebutkan kenaikan BBM ini antara BBM dan pendidikan. Jadi kita memang berharaplah dunia akademik yang bisa meluruskan kesimpang siuran masalah ekonomi ini. Jadi nanti
zaman Pak SBY itu kan ada namanya bidik misi. Oh, sampai sekarang masih ada itu. Mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi, di tahun kedua mereka tengok nilai indeks prestasinya, mereka dapat bidik itu misi. zaman Pak SBY ya. Zaman Pak Jokowi juga masih dilanjutkan. Ya. Nah, ini untuk kampus-kampus juga harus dipertimbangkan untuk bisa bertahan. Karena ongkos naik, udah pasti biaya kos naik. Tentu biaya beasiswa untuk mahasiswa ini juga harus dipush lebih tinggi lagi. Nah, supaya proses PBM, proses praktek, proses regenerasi transfer of knowledge ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau di bidang pendidikan itu memang pemerintah sudah melakukan usaha-usaha itu ya kan. Memberikan beasiswa, memberikan kemudahan-kemudahan mungkin seperti itu ya yang kita harapkan ya Mas Abdi ya. Kemudian kan ada KIP ya, KIS gitu ya, itu KIS itu kan. Nah, ini kan juga untuk meringankan ya, bahwasanya masyarakat miskin kata Dato' Samsul Arifin, masyarakat dilarang bodoh, masyarakat dilarang miskin gitu kan. Tidak dilarang miskin, sakit, tidak bodoh, tidak sakit. Maka harus ada gitu. Bagus juga mutu Datuk Samsul Arifin itu. Datuk segala suku, sahabat semua suku. Mas Abdi, ini ada kopi, kita nikmati dulu, kita sambil bincang-bincang. Kopi ini bagian dari kebudayaan kita juga, walaupun ekonomi kita pasca kenaikan BBM ini mesti gonjang-ganjing. Coba jangan sampai lupa kita ngopi. Bismillah. Ini kopinya luar biasa. Ini hitam-hitam kereta api. Walaupun hitam, banyak yang menanti. Ya, ini sekarang masyarakat ekonomi petani kita ini memasakkan kopi di mana-mana. Kalau dulu cuma ada kopi Sidikalang ya kan. Sekarang di Mandailing, di Spiro, di Karu sudah ada sekarang semua. Selain dari Aceh. Kemudian ini Burduk. Nah, ini juga ini ikon bagaimana petani kita, masyarakat juga. Kalau petani sudah tidak bisa menanam buah, tidak bisa menanam, waduh itu udah kacau kita ekonominya. Bisa kita nikmati. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Dr. Abdianto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Wah. Tanpa terasa waktu kita sudah lumayan ya. Nah, kita sudah bincang-bincang tentang dampak budaya kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, baik dalam masyarakat secara ekonomi maupun dalam lingkaran atau lingkungan pendidikan gitu. Nah, dari perbincangan kita tadi mengemuka bahwasanya perlu ada sesuatu yang transparan dari pengambil kebijakan tentang latar belakang kenaikan ini, kemudian kegunaannya apa, itu perlu dijelaskan kepada masyarakat gitu, sehingga sampai sekarang kita tidak bertanya-tanya karena ada kalau bahasa ekonominya lagi ini ada efek domino gitu, efek dominan gitu ya. Yang merasakan kenaikan harga BBM ini adalah yang tadi menurut Mas Abi tadi bisa menimbulkan kemiskinan baru gitu, karena kemiskinan itu bisa dikaji secara kultural, memang masyarakatnya sudah seperti itu mungkin, dan kemudian juga secara struktural. Nah, ini yang perlu kita waspadai, dampak-dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, apalagi mungkin kenaikannya itu sangat menurut ahli hukum ekonomi dan menurut masyarakat itu bahwasanya kenaikannya itu memang kurang signifikan. Biasa naiknya Rp100, Rp200, ini kenaikannya sangat luar biasa, kelipatannya ke 3 digit gitu. Nah, ini yang kemungkinan kita menghimbau supaya kenaikan harga bahan bakar minyak ini merupakan satu yang bisa kita atasi bersama. Barangkali ini saja fokus mimbar budaya kita secara khusus pada hari ini.
Pemirsa, kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Abdi yang telah hadir memenuhi undangan kita, dan kerabat kerja Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyimak acara kita ini. Demikian kerabat kerja pimpinan umum Muhammad Fauzi Al-Faiz Lubis, penanggung jawab Pak Jalaluddin, pembimbing redaksi Pak Ngatirin, pembawa acara Suyadi, teknisi Rizky, Zaim, dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Salam seni budaya. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy, oi di sana, yahobu, salam tohaba, kulono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.